Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diana Dayanti, Muhammad Irham Attar, Sarzamuti Nabila, dan Tineke Dihapsari akan mempresentasikan hasil resume materi dari week 8 sampai 14. Di sini materinya kami bagi menjadi 7 bab. Yang pertama ada konsep online marketing dan online customer behavior. Profil konsumen online merupakan gambaran mengenai karakteristik konsumen yang melakukan pembelian secara online. Bisa kita lihat pada slide, pada dasarnya alasan paling besar mengapa konsumen senang melakukan pembelian online dikarenakan harga yang lebih murah. Boleh di next. Selanjutnya ada background faktor. Nah, saat berbelanja tanpa disadari, konsumen akan mempertimbangkan beberapa hal dalam melakukan pembelian. Nah, yang pertama ada budaya. Nah, faktor budaya ini umumnya relatif stabil dari waktu ke waktu, oleh karena itu budaya memiliki dampak yang besar pada perilaku konsumen. Yang kedua ada sosial. Nah, faktor sosial ini berasal dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Faktor sosial biasanya mempengaruhi pada perilaku dan gaya hidup yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pilihan produk atau merek yang dipilih oleh seseorang. Yang ketiga ada psikologis. Nah, faktor psikologis ini menjelaskan tentang psikologis seseorang yang menggerakkan tindakan untuk mencari keputusan, misalnya dari motivasi, persepsi, dan kepercayaan. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada intervening factor, atau di bahasa Indonesianya disebut faktor intervensi. Nah, jadi faktor intervensi ini merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh seorang marketer dalam pemasaran agar tercapainya suatu tujuan. Nah, berikut ini ada beberapa faktor penentu keputusan pembelian konsumen sebagai berikut. Yang pertama ada merek. Citra merek merupakan faktor penunjang bagi para konsumen yang akan membeli sebuah produk ataupun barang. Lalu selanjutnya ada stimuli komunikasi pemasaran. Stimuli ini adalah stimulus dalam bentuk fisik, visual, dan juga komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu dalam menentukan keputusan pembelian. Lalu selanjutnya ada kemampuan perusahaan. Nah, kemampuan perusahaan ini bisa dilihat dari sebuah reputasi dan juga pengalaman perusahaan yang diperlukan untuk mengambil tindakan inovatif. Dan yang terakhir itu ada perilaku di pasar. Nah, untuk menarik minat konsumen dalam pembelian produk dan barang, maka perusahaan itu harus memberikan perilaku atau pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya ada consumer decision. Terdapat 5 dalam proses pengambilan keputusan konsumen, yaitu awareness. Kesadaran akan kebutuhan adalah ketika seorang mengenali apa masalah atau kebutuhan itu dan mengidentifikasi produk atau jenis produk yang diperlukan. Ada search, tahapan pencarian informasi adalah tahap di mana konsumen meneliti produk yang akan memenuhi kebutuhan diakui. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Setelah memproses informasi dan alternatif yang ada, maka pada tahap alternatif evaluasi konsumen akan mengevaluasi alternatif yang dicari. Ada purge, tahap berikutnya adalah keputusan pembelian setelah konsumen mengevaluasi semua opsi dan akan memiliki niat untuk membeli produk. Dan terakhir ada post-purge, setelah melakukan pembelian dan berinteraksi dengan produk, maka konsumen akan sampai pada tahap perilaku pasca pembelian. Next. Ada online consumer behavior model. Dalam model perilaku konsumen online, fitur platform situs web yang seluruh bersama dengan keterampilan konsumen, karakteristik produk, sikap terhadap pembelian online, dan persepsi tentang kontrol terhadap lingkungan online muncul sebagai faktor influencing fitur platform situs web dan seluler antara meliputi latensi, kemampuan navigasi, dan kepercayaan atas keamanan online. Next. What and how consumer buy. Penjualan online secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu barang kecil dan barang besar. Barang-barang kecil termasuk barang atau peralatan komputer dan elektronik, di mana pesanan dapat dengan mudah. Barang-barang kecil termasuk pakaian, buku, perlengkapan kesehatan. Di masa-masa awal dari e-commerce, penjualan barang-barang kecil jauh melebihi jumlah pembelian barang-barang besar. Tetapi baru-baru ini barang-barang besar seperti perangkat keras, komputer, elektronik, furnitur, dan perhiasan telah mengubah penjualan secara keseluruhan. Next.
Selanjutnya bab 2, konsep komunikasi pemasaran online. Next. Konsep komunikasi pemasaran online, satu keuntungan besar untuk perilaku online adalah bahwa internet adalah tempat di mana audiens telah berpindah terutama pada usia 18-34 tahun. Kelompok yang sangat diinginkan, keuntungan besar selanjutnya adalah kemampuan untuk menargetkan iklan baik individu atau ke grup kecil serta melacak kinerja iklan secara seketika. Penergatan iklan pengiriman pesan secara seketika dalam populasi dalam upaya meningkatkan pembelian dilakukan sejak adanya iklan. Next. What online consumer buy in Indonesia? Produk tiket besar sudah mulai masuk ke dalam daftar tersebut, di mana produk elektronik yang paling banyak dibeli secara online yang menarik untuk kasus di Indonesia. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa lebih dari setengah responden tidak memiliki pembelian secara online. Next. Mengapa pengguna internet tidak melakukan pembelian? Tinjauan literatur menunjukkan bahwa faktor yang paling penting mengarah keburukan online yang terpercaya adalah persepsi kredibilitas situs web. Tidak semua internet melakukan pembelian, yaitu salah satu faktor terpenting dan dikemukakan oleh mereka yang tidak berbelanja atau membeli secara online adalah faktor kepercayaan. Next. Internet marketing versus tradisional marketing terbagi menjadi 4. Namun demikian, pemasaran online sangat berbeda dari pemasaran biasa karena sifat medium dan kemampuan sangat berbeda dari apapun yang telah ada sebelumnya. Next. Multi-channel marketing plan, dalam hal ini pemasaran juga melakukan pengambilan dan suatu pandangan yang lebih luas dari sebuah tantangan dalam pemasaran online dan juga pertimbangan suatu saluran media lain untuk menarik audiens seperti media sosial dan perangkat seluler yang didapatkan dengan situs web tradisional. 5 elemen utama dari rencana pemasaran multi-channel yang berkomprehensif dalam situs web, pemasaran online tradisional, pemasaran sosial, pemasaran seluler, dan pemasaran offline. Next. Website function, pengalaman pelanggan mengacu kepada totalitas pelanggan yang dimiliki pelanggan. Perusahaan termasuk pencarian menginformasi pembelian konsumen dan konsumen purna jual untuk produk. Konsep pengalaman pelanggan lebih luas daripada tradisional kepuasan pelanggan. Konsep tersebut meliputi serangkaian dampak yang lebih luas, termasuk kognitif, hubungan efektif, sosial, dan fisik secara perusahaan dan produk-produknya. Next. Baik, selanjutnya di bab 3 kita akan membahas konsep komunikasi pemasaran online planning. Nah, jadi di konsep komunikasi pemasaran online ini melalui jika kita melihat perkembangan teknologi dan juga informasi memunculkan sebuah komunikasi pemasaran yang berbasis online. Jadi komunikasi pemasaran online ini merupakan kegiatan komunikasi pemasaran yang menggunakan sebuah media internet yang nantinya dapat diaplikasikan melalui kegiatan online seperti online advertising. Nah, pemasaran online ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa dengan menggunakan media internet atau jaringan internet. Lalu selanjutnya ada search engine marketing dan advertising, di mana search engine marketing ini merupakan aktivitas marketing yang menggunakan iklan berbayar sehingga akan muncul pada mesin pencari atau search engine seperti Google. Lalu selanjutnya ada search engine advertising, yang dimana ini mengacu pada penggunaan mesin pencari untuk mendukung penjualan langsung kepada konsumen online. Selanjutnya ada display ad marketing, di mana display ad marketing ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada banner ads. Banner ads ini merupakan iklan digital yang ditampilkan pada sebuah header, footer, atau sidebar situs web. Nah, iklan ini tersebut menggunakan display grafis berbentuk seperti spanduk yang dipasang pada halaman website. Dan untuk penggunaan banner ads ini cukup mengeluarkan biaya yang cukup terjangkau. Lalu selanjutnya ada rich media ads, di mana rich media ads ini merupakan segala bentuk periklanan digital
yang mencakup beberapa elemen interaktif seperti audio, video, dan elemen lainnya yang dirancang khusus untuk mendorong interaksi pengguna. Selanjutnya ada video ads. Video advertising ini merupakan media audio visual yang dibuat dengan tujuan mengiklankan produk seperti barang maupun jasa. Lalu ada sponsorship, di mana merupakan bantuan berupa produk atau layanan yang diberikan perusahaan kepada pihak tertentu sebagai ganti dari promosi atau suatu merek. Lalu ada advertising network, di mana jaringan jaringan periklanan online ini merupakan perusahaan yang menghubungkan pengiklan ke situs web yang ingin menjadi tuan rumah iklan. Dan yang terakhir ini ada advertising exchange and real-time bidding, di mana advertising exchange merupakan pasar digital, tempat pembeli dan penjual berkumpul, dan masuk ke dalam proses penawaran waktu yang secara real-time atau nyata untuk membeli dan menjual ruang iklan. Nah, sedangkan real-time bidding atau RTB itu merupakan metode jual beli media iklan dengan cara melelang setiap ad impression yang akan ditampilkan. Lalu selanjutnya ada email marketing, yang dimana email marketing ini merupakan bentuk pemasaran langsung serta pemasaran digital yang menggunakan email sebagai media untuk mempromosikan produk atau layanan bisnis. Email marketing ini berisikan email marketing ini berisikan konten atau pesan komersial yang dikirimkan kepada pelanggan maupun calon pelanggan, seperti informasi tentang produk, promo, dan juga event yang sedang berlangsung. Email marketing ini bertujuan agar dapat terhubung dengan pelanggan dan juga calon pelanggan secara lebih personal. Lalu kemudian mempertahankan hubungan tersebut dengan baik, sekaligus mengaktifkan kembali pelanggan yang sudah tidak lama aktif atau pasif. Selanjutnya ada affiliate marketing. Affiliate marketing ini merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk berbagi tanggung jawab atas pemasaran produk. Sebuah perusahaan ini akan menggunakan jasa afiliasi untuk membantu memasarkan produk mereka kepada calon pembeli. Nah, pengguna jasa afiliasi ini juga akan mendapatkan keuntungan dari produk yang terjual melalui biaya komisi yang dibayarkan oleh perusahaan karena telah mengirimkan pelanggan ke situs web mereka. Selanjutnya ada viral marketing. Di mana viral marketing ini merupakan strategi pemasaran yang mengandalkan viral trend dan juga audiens untuk menyampaikan pesan dari produk dan layanan yang diberikan. Viral marketing ini mempunyai tujuan yaitu menarik dan menginspirasi seorang individu untuk berbagi informasi tentang hal dan informasi yang dipromosikan kepada orang lain. Nah, sehingga jika suatu informasi tentang produk atau layanan tersebut tersebar, akan membuatnya sangat populer di kalangan masyarakat. Dan yang untuk terakhir ada lead generation marketing. Yang dimana lead generation marketing ini merupakan proses menarik perhatian dan mengubah pelanggan yang tidak mengetahui suatu produk menjadi pelanggan potensial yang tertarik atau berminat dengan sebuah produk serta layanan suatu bisnis. Nah, hal ini dilakukan oleh setiap marketer yang akan melakukan kegiatan marketing agar bisa mencapai target penjualan. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya keempat yaitu konsep komunikasi pemasaran online sosial media. Next. Yang pertama ada New Marketing Solomo. Pemasaran sosial, seluler, dan lokal telah mengubah landscape pemasaran online. Yang menjadi perbedaan mengenai dunia baru pemasaran dan periklanan online sosial, mobile, dan lokal adalah konsep terkait engagement dan interaction. Pemasaran saat ini didasarkan pada bisnis yang memasarkan diri mereka sendiri dengan terlibat dalam berbagai percakapan online dengan pelanggan dan bahkan kritikus. Next. Selanjutnya ada social marketing. Terdapat 5 langkah dalam proses pemasaran sosial. Yang pertama ada fan acquisition. Kampanye pemasaran sosial dimulai dengan akuisisi penggemar yang melibatkan berbagai cara dari iklan bergambar hingga kabar berita untuk menarik orang ke dalam halaman Facebook. Yang kedua ada engagement, melibatkan keterlibatan yang melibatkan berbagai alat untuk mendorong pengguna berinteraksi dengan konten merek suatu perusahaan. Yang ketiga ada amplification. Setelah melibatkan pengunjung, maka perusahaan dapat mulai menggunakan fitur situs sosial untuk memperkuat pesan dengan mendorong pengguna untuk memberitahu teman-temannya dengan mengklik tombol like. Lalu yang keempat ada community. Pemasar memiliki sejumlah teknik untuk memelihara sejumlah komunitas ini, termasuk informasi orang dalam,
mengenai produk baru, potongan harga, dan hadiah gratis. Dan yang terakhir ada brand strength, yaitu kampanye pemasaran sosial mendorong penjualan. Next. Selanjutnya ada Facebook marketing. Kampanye pemasaran khas untuk Facebook bisa mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama ada buat halaman Facebook, gunakan komentar dan feedback, kembangkan komunitas, video dan rich media, lalu ada kontes dan kompetisi, iklan bergambar, dan tombol like. Next. Selanjutnya ada Twitter marketing. Kampanye pemasaran khas untuk Twitter dapat meliputi elemen-elemen berikut. Yang pertama ada buat akun Twitter, tweet promosi sederhana, tren promosi, retargeting, lead generation card. Next. Selanjutnya ada mobile marketing. Berikut ini merupakan beberapa langkah yang dapat diikuti untuk mengembangkan mobile marketing. Yang pertama ada acquisition rate, conversion rate, browse to buy ratio, view to charge ratio, charge conversion rate, checkout conversion rate, abandonment rate, retention rate, attention rate, video metric, dan email metric. Next. Yang terakhir, terdapat local marketing. Langkah-langkah dalam local marketing ini ada awareness, engagement, interaction, purchase, and post-purchase. Next. Pada bab 5 ini akan membahas mengenai isu etika dan sosial. Next. Yang pertama ada dimensi moral pada internet. Beberapa masalah etika, sosial, dan politik yang diangkat dalam masing-masing bidang ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada hak informasi, yaitu hak-hak apa yang dimiliki individu untuk mengakses informasi tentang perusahaan, bisnis, dan organisasi lain. Yang kedua, hak kepemilikan. Bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dapat dilakukan di dunia internet, di mana salinan sempurna dari karya yang dilindungi dapat dibuat dan didistribusikan dengan mudah di seluruh dunia dalam hitungan detik. Yang ketiga ada pemerintahan. Haruskah internet dan e-commerce tunduk pada hukum publik? Dan yang keempat ada keselamatan dan kesejahteraan publik. Upaya apa yang harus dilakukan untuk memastikan akses yang adil ke saluran internet dan e-commerce? Next. Selanjutnya ada konsep etika dasar. Ada 4 prinsip dasar yang dimiliki oleh semua aliran pemikiran etis. Yang pertama ada responsibility, yaitu berarti bahwa sebagai agen moral bebas, individu, organisasi, dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Yang kedua ada accountability, berarti bahwa individu, organisasi, dan masyarakat harus dimintai pertanggungjawaban kepada orang lain atas konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga ada liability, memperluas konsep tanggung jawab dan akuntabilitas ke bidang hukum. Yang keempat ada due process, proses yang semestinya adalah fitur dari masyarakat yang diperintah oleh hukum dan mengacu pada proses di mana hukum diketahui dan dipahami, dan ada kemampuan untuk naik banding ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa telah diterapkan dengan benar. Next. Selanjutnya ada proses menganalisis dilema etika, yaitu ada identifikasi dan jelaskan faktanya, definisikan konflik dan dilema, dan identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi terkait. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan, identifikasi opsi yang dapat diambil secara wajar, identifikasi konsekuensi potensial dari opsi tersebut. Next. Selanjutnya ada kandidat prinsip etika. Yang pertama ada golden rule, universalism, slippery slope, collective utilitarian principle, risk aversion, no freelance, the New York Times test, dan the social contract rules. Next. Lalu selanjutnya ada privacy dan information right. Privasi merupakan hak moral individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau campur tangan dari individu atau organisasi lain. Information privacy ini mengklaim bahwa informasi tertentu tidak boleh dikumpulkan sama sekali, dan individu harus mengontrol penggunaan informasi apapun yang dikumpulkan tentang mereka. Next. Selanjutnya ada intellectual property right.
Ada 3 jenis kekayaan intelektual utama, yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan undang-undang hak cipta melindungi bentuk-bentuk asli ekspresi seperti tulisan, buku, foto, musik, atau gambar bergerak, dan lain-lain untuk tidak disalin oleh orang lain dalam periode waktu tertentu. Yang kedua ada paten. Sebuah paten memberi pemilik hak eksklusif monopoli selama 20 tahun pada ide-ide di balik sebuah penemuannya. Yang ketiga ada merek dagang, yaitu hukum merek dagang adalah bentuk perlindungan kekayaan intelektual untuk merek dagang, yaitu merek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan menunjukkan sumbernya. Next. Dan yang terakhir ada UU ITE. Pada bab 7 UU ITE, perbuatan yang dilanggar yaitu melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, berita bohong, kebencian, permusuhan, sara, dan lain-lain. Next. Next, selanjutnya ada bab 6, Internet Marketing Technologies. Yang pertama ada Web Transaction Log. Nah, Web Transaction Log ini berfungsi untuk mencatat aktivitas pengguna website. Data dari Web Transaction Log akan berguna jika dikombinasikan dengan dua sumber data, yaitu formulir pendaftaran dan database dari shopping chart. Formulir pendaftaran berisi tentang nama, alamat, telepon, email, kode pos, dan informasi lainnya seperti minat dan selera, sedangkan database shopping chart mencakup semua pemilihan pembelian dan pembayaran. Next. Selanjutnya ada cookies dan tracking file. Nah, cookies merupakan file teks kecil yang ditempatkan di situs web pada browser di komputer pengunjung setiap kali mereka mengunjungi halaman tertentu. Cookies ini terbagi menjadi dua, ada cookies pihak pertama yang berasal dari nama domain yang sama dengan halaman yang dikunjungi oleh pengguna, dan cookies pihak ketiga yang berasal dari domain lain seperti perusahaan penayangan iklan. Nah, dengan meningkatnya masalah privasi, orang yang menghapus cookies semakin meningkat. Nah, hal ini akan membuat metrik yang didapatkan menjadi tidak akurat. Nah, akibatnya muncullah metode lain, yaitu menggunakan Adobe Flash untuk membuat flash cookies. Selanjutnya ada Webbeacon yang merupakan file grade kecil dengan ukuran 1 pixel yang tertanam dalam pesan email dan di situs web. Nah, Webbeacon ini digunakan secara otomatis mengirimkan informasi tentang pengguna untuk mengumpulkan perilaku dan informasi pribadi. Misalnya ketika penerima membuka email, hal ini akan memberitahu pemasar bahwa email telah dibuka. Next. Selanjutnya ada database. Nah, database ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang menyimpan catatan dan atribut seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Yang selanjutnya ada DBMS, adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk membuat, memelihara, dan mengakses database. Selanjutnya ada SQL, yang merupakan bahasa standar industri yang digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional. Selanjutnya ada data warehouse, yang merupakan database yang mengumpulkan data transaksi dari pelanggan perusahaan di satu lokasi untuk dianalisis oleh pemasar. Yang terakhir ada data mining, adalah seperangkat teknik analisis yang mencari pola di dalam database atau data warehouse yang berupaya untuk membedakan perilaku pelanggan. Next. Nah, selanjutnya ada CRM system. CRM merupakan gudang informasi pelanggan yang mencatat semua kontak yang dimiliki oleh pelanggan dengan perusahaan. CRM dapat digunakan untuk menjual produk dan layanan tambahan, mengembangkan produk baru, mengurangi biaya pemasaran, mengidentifikasi dan mempertahankan pelanggan, mengoptimalkan biaya pengiriman, mempertahankan biaya customer lifetime value yang tinggi, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Selanjutnya ada online customer metric. Nah, metrik ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas pemasaran yang dilakukan secara online. Bisa kita lihat pada slide, terdapat 18 online customer metric. Ada impression, CTR, PTR, hits, page view, loyalty, reads, sensi, stickiness, acquisition rate, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada video metrics yang terdiri dari dua matriks, ada view time dan completion rate, dan email metric yang terdiri dari 4 metrik, ada open rate, delivery rate, CTR, dan bounce back rate. Nah, selanjutnya ada marketing analisis. Di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, marketing analitik dapat
digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Perusahaan dapat mengumpulkan data dari berbagai platform, misalnya website, sosial media, yang kemudian akan dikelola untuk menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan. Nah, tujuan marketing analitik ini untuk menentukan produk mana yang paling diminati, di mana pasarnya, berapa harga yang pas untuk dijual. Next. Oke, baik. Untuk bab 7 selanjutnya ada praktikum. Yang dimana untuk praktikum ini kami menggunakan audit website menggunakan Abersages, yang dimana pada hasil gambar tersebut analisis tool Abersages ini dengan sebuah pencarian keyword MACD Diesel terdapat sebanyak 70 on-page SEO score yang dimana itu merupakan nilai SEO keseluruhan terhadap suatu website. Namun pada organic, monthly traffic, organic keyword dan juga backlink masih belum terdapat sejumlah skor karena website yang kami buat itu masih belum optimal. Lalu untuk selanjutnya di gambar selanjutnya terdapat 11 halaman yang ditemukan pada situs MACD Diesel dengan status halaman sukses sebanyak 9, halaman yang dialihkan sebanyak 1, halaman rusak sebanyak 0, dan juga halaman yang diblok sebanyak 1. Lalu terdapat masalah SEO yang ditemukan pada situs juga sebanyak 22 isu. Lalu untuk gambar ketiga, pada audit website ini didapatkan pada analisis kecepatan situs MACD Diesel ini terdapat skor yang sangat baik pada kelancaran seberapa cepat situs website dapat dibuka oleh user dari mulai load time yang didapat sebesar 1,22 detik, lalu interactivity sebesar 0,05 milidetik, juga visual stability sebesar 0,00. Lalu selanjutnya ada social marketing tools yang kita lakukan pada Instagram Ads, yang dimana pada gambar tersebut terdapat jumlah konten interaction sebanyak 237, yang dimana data yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak interaksi yang dilakukan oleh followers melalui postingan, baik dengan melakukan like, comment, save, dan juga share. Selanjutnya ada reach sebanyak 54, yang dimana itu merupakan jumlah akun yang melihat konten, dan 38 engagement, yang mana merupakan interaksi di akun Instagram berupa like, comment, share, views, dan juga repost. Dan yang terakhir ada jumlah followers kami sebanyak 47 followers. Data tersebut tercapai selama 1 minggu berjalan. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.